Ia pikir suaminya hanya seorang pemulung. Tapi 7 hari setelah menikah, pria itu pergi dan meninggalkan identitas asli yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Rina adalah seorang mahasiswi semester akhir di salah satu universitas ternama di Jakarta. Wajahnya cantik, penampilannya anggun, dan kecerdasannya membuat banyak dosen menyukainya. Di mata teman-temannya, Rina adalah gadis yang sempurna, berasal dari keluarga kaya, punya masa depan cerah, dan tak pernah terlihat kesusahan. Namun semua itu hanyalah tampilan luar yang ia pertahankan dengan sisa-sisa harga diri. Tak ada yang tahu bahwa sejak 1 tahun terakhir, hidup Rina berubah drastis. Ayahnya, yang dulunya seorang pengusaha properti sukses, mengalami kebangkrutan akibat ditipu rekan bisnisnya. Semua aset disita. Rumah mewah, mobil, investasi, bahkan tabungan pendidikan Rina pun ikut lenyap. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dan ibunya jatuh sakit karena tekanan mental yang terlalu berat. Sejak itu, Rina hidup dalam tekanan ekonomi dan emosional yang ia sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Untuk bertahan, Rina bekerja paruh waktu sebagai barista di sebuah kedai kopi kecil. Setiap pagi ia berangkat kuliah, dan sore hingga malam ia bekerja, menyiapkan kopi untuk pelanggan yang tak tahu bahwa gadis dengan senyum ramah itu sedang menahan beban hidup yang luar biasa. Meski lelah, ia tetap berusaha mempertahankan nilainya agar bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan tetap. Suatu sore, saat pulang kerja, Rina berjalan kaki menyusuri trotoar karena ongkos ojek online terlalu mahal baginya. Sambil memeluk tasnya, ia melangkah dengan cepat agar tidak terlalu malam sampai di kontrakan. Di tengah perjalanan, ia melihat kerumunan kecil di dekat halte bus. Beberapa preman tampak mengerubungi seorang pemulung tua yang membawa karung besar di punggungnya. Pria tua itu ditarik-tarik, bahkan sempat ditendang karena dianggap mengotori jalan. Tanpa pikir panjang, Rina langsung melangkah ke arah mereka. "Hei, kalian kenapa memukul dia? Apa salahnya memungut sampah di jalan?" serunya lantang. Para preman menoleh dengan wajah masam. Salah satu dari mereka mendekat dengan nada mengancam. "Ngapain lo ikut campur, Mbak? Ini bukan urusan lo." Rina tak mundur. "Urusan saya kalau kalian berlaku kejam pada orang tak bersalah. Dia cuma mencari nafkah, bukan mencuri." Melihat keberanian Rina, beberapa orang di sekitar mulai menonton, dan para preman akhirnya pergi sambil menggerutu. Pemulung itu terduduk di trotoar. Napasnya terengah, wajahnya kotor, tapi matanya menatap Rina dengan rasa haru yang tak bisa disembunyikan. "Terima kasih, Nona," ucapnya pelan. Suaranya serak, namun penuh ketulusan. "Tak banyak orang seberani kamu membela orang seperti saya." Rina tersenyum tipis. "Tak semua hal bisa dilihat dari penampilan. Jaga diri, ya Pak." Tanpa disadari, pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup Rina selamanya. Sejak kejadian di trotoar itu, Rina mulai menyadari bahwa pemulung yang ia bantu, yang kemudian ia tahu bernama Andra, sering muncul di sekitar kampus. Awalnya ia mengira hanya kebetulan, namun semakin lama kehadiran Andra terasa seperti disengaja. Ia sering terlihat di dekat gerbang kampus, di halte, atau bahkan duduk di bawah pohon rindang di taman kampus sambil memilah botol plastik dari karung gendongannya. Meski penampilannya lusuh, ada sesuatu yang berbeda dari Andra. Sikap tenangnya, tatapannya yang teduh, dan caranya menatap Rina bukan dengan kagum, tapi seperti seseorang yang sedang menilai hati, bukan wajah. Rina, meski merasa aneh, tidak merasa terganggu. Ada rasa simpatik, bahkan nyaman saat tanpa sengaja matanya bertemu dengan tatapan pemulung itu. Sesekali Andra hanya mengangguk kecil, memberi isyarat hormat. Tidak pernah menyapa, tidak pernah mendekat. Tapi entah mengapa, kehadirannya seperti menenangkan di tengah hidup Rina yang semakin kacau. Pada suatu malam yang muram, badai seakan menimpa keluarga Rina sekali lagi. Ibunya, yang sejak beberapa bulan terakhir sering batuk dan lemas,
akhirnya kolaps di dapur. Dengan terburu-buru, Rina membawanya ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa ibunya mengidap penyakit paru-paru serius dan butuh operasi dalam waktu dekat. Biaya operasinya sekitar 180 juta rupiah, kata dokter itu dengan nada datar. Kalimat itu menggema di kepala Rina seperti palu godam. Rina terdiam. Dunia seperti berputar cepat. Uang sebesar itu, bahkan untuk membeli makanan sehari-hari pun ia harus berhitung. Ia mencoba menghubungi beberapa teman dekat, mantan rekan bisnis ayahnya, bahkan dosen pembimbingnya. Namun semua hanya memberi simpati, tak ada yang benar-benar bisa membantu secara finansial. Upayanya pun tak membuahkan hasil. Pinjaman online ditolak karena tidak ada jaminan, dan barang berharga yang bisa digadai sudah habis sejak lama. Keesokan harinya, Rina duduk sendirian di taman kampus. Tempat biasanya ia menyendiri untuk meredakan stres. Matanya bengkak karena menangis semalaman, wajahnya pucat, pikirannya kusut. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba suara pelan dan berat menyapanya. "Kamu terlihat sedih. Semuanya baik-baik saja?" Rina menoleh dan mendapati Andra berdiri di dekat bangku taman, memegang karung di satu tangan. Ia mengenakan topi lusuh dan jaket yang sedikit robek di ujung lengan. Tapi tatapan itu seperti seseorang yang benar-benar peduli. Bukan karena kasihan, tapi karena tulus ingin tahu. Rina tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan menunduk. Air matanya mulai jatuh lagi. Andra tidak duduk, tidak juga bertanya lebih jauh. Ia hanya berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau aku bisa bantu, kamu mau menikah denganku?" Rina mendongak, kaget. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Maukah kamu menikah denganku? Hanya seminggu. Setelah itu, kamu bebas pergi." Untuk sesaat, Rina hanya bisa terdiam. Kata-kata yang baru saja dilontarkan Andra terdengar seperti mimpi buruk di siang bolong. Menikah dengan pemulung? Ia bahkan belum benar-benar mengenal lelaki itu. "Apa maksudmu?" Tanyanya nyaris berbisik, tak yakin ia benar-benar mendengar dengan benar. Andra menatapnya dengan serius. Ia menurunkan karung yang digendongnya, lalu duduk di ujung bangku taman, menjaga jarak seolah tahu batas yang tak boleh dilanggar. "Aku tahu ini terdengar gila," katanya perlahan. "Tapi aku serius. Aku bisa bantu kamu untuk biaya rumah sakit ibumu. Semua akan kutanggung." Jantung Rina berdegup kencang. Tawaran itu seperti seutas tali di tengah gelombang yang menggulung hidupnya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul 1000 pertanyaan dan ketakutan. Siapa sebenarnya Andra? Mengapa dia bisa membayar biaya sebesar itu, padahal jelas-jelas hidupnya dari memulung? Dan yang paling membuatnya bingung, apa untungnya bagi Andra menikah dengannya? "Kenapa aku?" Suara Rina bergetar. "Kenapa kamu pilih aku untuk jadi istrimu?" Andra tersenyum tipis. Bukan senyum licik atau menggoda, tapi semacam senyum sendu yang menyimpan banyak cerita. "Karena kamu orang pertama yang membela aku tanpa mengharapkan apa-apa. Kamu tak jijik, tak meremehkan. Dunia ini jarang sekali punya orang sepertimu, Rina." Hati Rina seperti ditarik kedua arah. Akal sehatnya berkata tidak. Ini terlalu gila, terlalu cepat, dan terlalu penuh misteri. Tapi sisi lain dalam dirinya, yang telah kelelahan menghadapi kerasnya hidup, mulai bertanya, lalu kalau tidak ini, apalagi? Ia butuh uang itu. Bukan untuk gaya hidup, bukan untuk ego, tapi untuk ibunya. Satu-satunya orang yang masih bertahan bersamanya meski semuanya telah hilang. Dan kalau benar hanya seminggu, lalu ia bebas pergi. Apa yang sebenarnya ia pertaruhkan? "Apa jaminannya?" tanya Rina hati-hati. "Akan ada surat perjanjian tertulis. Pernikahan ini sah, tapi setelah 7 hari, kamu bebas menentukan sendiri.
Uang untuk operasi ibumu akan langsung dibayarkan hari ini juga. Tidak ada yang perlu kamu lakukan selain menikah denganku dan tinggal bersamaku selama seminggu. Diam-diam, air mata Rina menetes lagi. Bukan karena sedih, tapi karena tekanan yang menyesakkan dada. Akhirnya, setelah lama terdiam, ia mengangguk perlahan. "Baik," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku terima." Hari berikutnya, mereka menikah secara sederhana di kantor KUA. Tak ada gaun indah, tak ada pesta, hanya saksi dan ijab kabul yang dilafalkan dengan suara tenang. Rina mengenakan baju kurung lama milik ibunya, dan Andra tetap dalam pakaian polosnya, meski untuk hari itu ia sengaja mencukur rapi dan mengenakan kemeja bersih. Malam itu, Rina resmi menjadi istri seorang pemulung, lelaki asing yang entah kenapa mulai mengisi ruang hatinya, walau dengan kebingungan dan tanda tanya yang masih menggantung. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa surreal bagi Rina. Ia masih sulit mempercayai bahwa dirinya kini seorang istri, bukan dari pria mapan atau lelaki tampan berkemeja rapi seperti yang dulu pernah ia impikan, melainkan seorang pemulung yang masih asing dalam hidupnya. Namun anehnya, tidak ada satupun perlakuan Andra yang membuatnya merasa takut atau terancam. Justru sebaliknya, pria itu memperlakukannya dengan cara yang sangat sopan. Mereka tinggal di sebuah rumah petak kecil di gang sempit, 2 lorong dari jalan utama. Bangunannya tua, berdinding kayu dan beratap seng. Di dalamnya hanya ada 1 ranjang, 1 lemari kayu reot, dan dapur kecil yang menyatu dengan ruang makan. Meski sederhana, rumah itu bersih. Tak ada bau menyengat atau tumpukan barang seperti yang Rina bayangkan dari rumah seorang pemulung. Yang paling mengejutkan bagi Rina adalah sikap Andra. Setiap pagi, pria itu bangun lebih dulu, membuatkan teh manis dan meninggalkan sarapan sederhana. Biasanya, roti dan telur dadar. Ia lalu pergi memulung dan baru pulang sore, dengan keringat mengucur dan karung besar di punggung. Tapi meski lelah, ia tak pernah lupa menanyakan kabar Rina. Tak pernah menyentuhnya tanpa izin. Bahkan untuk duduk di ranjang yang sama pun, Andra menunggu izin. Dan sejauh itu, Rina belum pernah memberikannya. "Aku tahu kamu tidak mencintaiku," kata Andra suatu malam, sambil menyeruput teh hangat yang ia buat. "Aku hanya ingin kamu merasa aman selama di sini. Aku tak akan melewati batas." Rina hanya mengangguk pelan. Dalam diam, ia mulai bingung, bukan pada Andra, melainkan pada hatinya sendiri. Lelaki itu memang terlihat kumuh, tapi tidak pernah, sekalipun bersikap kotor. Ada ketenangan dalam tutur katanya, ada kehangatan dalam setiap tindakannya. Ia mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya Andra? Hingga akhirnya hari ke-7 pun tiba. Hari di mana perjanjian mereka berakhir. Hari yang seharusnya menjadi pelepasan. Pagi itu, Rina pulang dari rumah sakit dengan hati yang lebih ringan. Operasi ibunya berjalan sukses, dan dokter menyampaikan bahwa kondisi sang ibu perlahan membaik. Ia ingin segera kembali ke rumah petak, itu untuk berkemas dan mengucapkan terima kasih terakhir pada Andra, lalu pergi, seperti yang dijanjikan. Namun saat tiba di rumah, suasananya berbeda. Pintu tak dikunci, lampu dapur masih menyala, tapi tak ada Andra. Yang ia temukan hanyalah sebuah amplop coklat besar di atas meja kayu ruang tamu. Di dalamnya ada surat, tumpukan dokumen legal, dan sebuah kartu ATM dengan nama Andra Prasetya tercetak rapi di permukaannya. Saldo di dalamnya, miliaran rupiah. Tangan Rina gemetar saat membaca isi surat itu. "Rina, aku bukan seperti yang kamu lihat. Namaku Andra Prasetya. Aku bukan pemulung. Aku hanya sedang menjalankan proyek sosial, menguji empati manusia di dunia yang semakin dingin. Dan kamu adalah orang pertama yang membuatku yakin bahwa kebaikan itu masih hidup." Matanya membelalak. Jantungnya berdetak liar. Dunia seakan berputar sekali lagi, dan kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah kebenaran besar yang tak pernah ia duga tubuh Rina limbung. Ia duduk perlahan di kursi reyot itu,
memeluk surat yang baru saja ia baca. Seolah tak percaya, ia membaca ulang tiap kalimat, berharap tak salah tafsir. Andra bukan pemulung, bukan lelaki kumuh yang ia tolong karena iba, melainkan seseorang yang menyamar, seorang dermawan, atau lebih dari itu. Rina membuka dokumen yang menyertai surat tersebut. Di sana tertera nama lengkap Andra Prasetya, pemilik yayasan sosial besar yang selama ini dikenal aktif membantu kaum marginal, namun lebih memilih hidup di balik layar. Ia juga adalah pewaris perusahaan keluarga yang bergerak di bidang lingkungan dan daur ulang skala nasional. Yang lebih mengejutkan, salah satu unit yayasan milik Andra ternyata yang diam-diam menanggung seluruh biaya operasi ibunya. Semuanya tercatat rapi, sah, dan legal. Pikirannya seketika kembali ke awal pertemuan mereka. Tatapan teduh Andra, sikap tenang, tutur kata lembut, dan bagaimana ia tak pernah menuntut apapun meski telah menjadi suami sah. Rina merasa dadanya sesak. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa bersalah dan haru yang bertumpuk. Ia selama ini menempatkan Andra dalam keraguan, menganggapnya rendah, mempertanyakan niat baiknya. Padahal lelaki itu telah melakukan segalanya dengan tulus, tanpa pernah mengungkit. Ia menatap kartu ATM yang tergeletak di meja. Tapi bukan harta itu yang membuatnya menangis, melainkan satu kenyataan. Andra pergi tanpa menagih apa-apa, bahkan cintanya. Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan mencari Andra. Ia mengunjungi alamat kantor yayasan yang tertera di dokumen. Kantornya besar dan modern, penuh dengan aktivitas sosial. Saat ia menyebut nama Andra Prasetya, seorang staf wanita muda langsung mengantar Rina ke ruang pribadi di lantai atas. Namun yang ia temui hanyalah ruangan kosong, dengan sebuah memo kecil tertempel di layar komputer. Jika kamu datang mencariku, itu berarti kamu peduli. Aku tak pernah pergi jauh. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena siapa aku, atau meski kamu tak tahu siapa aku. Air mata Rina kembali menetes. Ia menutup mata, mengingat kembali setiap percakapan mereka, setiap perlakuan kecil yang dulu ia anggap biasa, tapi kini terasa begitu berarti. Lalu tiba-tiba, dari balik pintu kaca, terdengar suara familiar yang membuat hatinya melonjak. Rina? Ia menoleh. Di ambang pintu berdiri Andra, kali ini mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain, rambutnya rapi, dan senyumnya masih hangat seperti yang ia kenal. Rina berdiri, melangkah cepat dan tanpa ragu merangkul lelaki itu. Maaf, aku butuh waktu untuk memahami. Tapi sekarang aku tahu, aku nggak peduli siapa kamu. Aku cuman nggak mau kehilangan kamu lagi. Andra membalas pelukannya, erat, hangat, dan tak ada kata lain yang keluar, selain satu bisikan lembut di telinga Rina. Aku juga Rina, aku pulang karena kamu yang membuat tempat ini terasa seperti rumah. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasa dicintai. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hati yang saling memilih. Dalam kondisi paling sederhana dan jujur. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.